Mbak. Nah, artinya di situ teman-teman ya, dia itu mentalnya masih mental gadungan, mentalnya masih mental kacangan, mentalnya masih mental bocing. Jadi yang perlu diasah itu adalah mental kita dan pola pikir kita. Selesai. Kalau mentalnya kita mental kuat seperti Benteng Takeshi, bagus. Kenapa? Kita udah nggak punya. Dikatakan sudah nyali kita udah bagus teman-teman. Bagus itu udah mental bagus bahasanya. Lalu sekarang kenapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azmain amma ba'du. Baik teman-teman dimanapun teman-teman berada yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hari teman-teman jauh bertambah semangat, jauh bertambah sehat, jauh bertambah pulih, jauh bertambah bangkit lagi. Yang insya Allah saya doakan teman-teman yang hari ini teman-teman lagi merasakan sekian sensasi, lagi meratapi, lagi tidak ceria, yang dikatakan hatinya gundah gulana, pikirannya kemana-mana, saya doakan mudah-mudahan teman-teman hari ini jauh lebih sehat, jauh lebih bangkit, jauh lebih semangat lagi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit-penyakit kita sehingga kita diberikan kenormalan kembali, diberikan kesehatan kembali. Amin Allahumma amin. Saya doakan itu teman-teman ya. Baik, jumpa lagi bersama Kang Andi di channel YouTube-nya Kang Sunandi teman-teman. Baik teman-teman, untuk tema kali ini teman-teman, karena ada request juga yang kemarin saya juga belum dibahas, sekarang saya akan bahas tentang perkara perasaan piar-piaran. Bisa dibilang piar-piaran, kalau menurut saya itu piar-piaran kayak pray gitu kan ya. Terus ada yang bilang les-lesan, terus juga mata buram, dan juga napas sesak teman-teman ya. Itu yang sebenarnya kemarin udah saya bahas teman-teman ya. Baik teman-teman, yang kita akan bahas itu adalah sesuatu yang dikatakan piar-piaran dan pola pikir negatif, itu saja teman-teman. Teman-teman, simak tonton sampai habis video-video saya teman-teman, agar teman-teman bisa lebih memahami, bisa lebih paham, biar tidak gagal paham teman-teman. Jadi insya Allah teman-teman, sekali lagi teman-teman, kami dan saya pribadi Al-Fakir Sunandi ini teman-teman, bercerita tentang seputaran asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder teman-teman. Sekali lagi saya bukan ahli, saya bukan dokter teman-teman, saya juga bukan ahli obat, ahli herbal, bukan teman-teman. Saya hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman saya yang dulu selama sekian tahun saya merasakan bagaimana penderita asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder itu teman-teman, dan serta dicampuri dengan hipokondriasis teman-teman. Nah, di sini hanya sebagai pengalaman-pengalaman dan saya berbicara sebagai mantan penderita, mantan teman-teman ya gitu, masya Allah. Baik teman-teman, langsung ke tema saya teman-teman ya. Baru bergabung teman-teman yang belum subscribe teman-teman ya, saya berharap teman-teman yang belum subscribe terlebih dahulu teman-teman, karena buat saya pribadi itu subscribe sangatlah penting teman-teman. Kenapa? Agar video-video saya itu jauh lebih berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik teman-teman, itu juga menambah semangat, menambah motivasi untuk saya pribadi untuk selalu terus saya bikin video-video seputar asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder teman-teman. Baik teman-teman ya, langsung saja teman-teman. Untuk tema kali ini adalah bagaimana bukan perasaan sih, jadi piar, kalau kata saya piar-piaran. Maaf teman-teman, saya keringetan karena saya habis olahraga. Jadi piar-piaran itu ataupun dikatakan les-lesan lah ya, orang bilang mengatakan banyakan les-lesan. Jadi kalau dulu yang saya rasakan teman-teman ya, itu kurang lebih sekitar 2 bulan, kurang lebih 2 bulan teman-teman. Jadi sebulan lebih lah, kurang lebihnya 2 bulan lah, 1 bulan lebih. Itu yang pertama saya rasakan teman-teman. Itu nggak tahu kenapa tiba-tiba teman-teman, tiba-tiba pertama kali saya kena les-lesan, pertama kali kena piar-piaran, itu saya lagi diem, cuman pikiran saya galau karena ada suatu sensasi yang dikatakan buat saya pribadi itu sangat horor, sangat ekstrim dan sangat menakutkan teman-teman. Saya diam sebentar, itu langsung dari sini nih, dari hati saya itu langsung pure kayak perasaan ya kayak les gitu, kayak orang mau jangan-jangan saya mau mati pada waktu itu, karena perasaannya beda teman-teman. Oke, singkat kata teman-teman, pertama sih nggak begitu ekstrim teman-teman. Kita masuk ya ke puskesmas pada waktu itu, kata dokter saya hanya dikasih obat yang namanya ranitidin teman-teman. Ingat, iya ranitidin yang obatnya kayak promah itu teman-teman. Dikasih ini lambung saja loh. Pertama kali itu teman-teman. Setelah saya pulang nggak berasa, biasa makan apa biasa. Cuman di situ saya mentret karena dari panik, dari stresnya itu kan, mentret bolak-balik dan sebagainya. Nah, selang seminggu kemudian teman-teman, seminggu kemudian itu saya bilang, saya pada waktu itu mengisi acara, terus saya nginap di salah satu hotel di Cilacap teman-teman. Setelah saya siangnya itu sore mau mendekati zuhur itu kan, saya keluar dari hotel, terus saya beli makanan, saya makan, terus saya ngisi acara teman-teman. Untungnya udah ngisi acara. Setelah ngisi acara, saya nengok bangunan yang dikatakan pada waktu itu lagi ada pembangunan teman-teman. Saya nongkrong di salah satu orang yang lagi bikin sepiteng. Saya lagi happy, nggak ada pikiran apa-apa.
saya lagi happy, nggak punya pikiran gimana-gimana, saya diem. Terus saya nongkrong aja, jadi saya memberikan motivasi, memberikan semangat kepada mereka gitu ya. Yang pegawai-pegawai yang lagi ngebangun itu dibikin hiburan dan sebagainya. Terus tiba-tiba lagi nggak sengaja lagi diem begini teman-teman, itu perasaan saya langsung ciur tiba-tiba teman-teman. Gak ngerti itu, share gitu kan, les gitu kan, atau piar kalau menurut saya tuh ini kayak piar. Orang bilang mengatakan les-lesan, les gitu kan. Ini kenapa loh? Panik saya di situ teman-teman. Saya minta, wah tolong. Ayo anterin gua ke rumah sakit, anterin gua ke klinik. Pada waktu itu saya bawa ke klinik teman-teman. Ke klinik dibawa. Nah hari itu juga di klinik saya dirawat teman-teman. Nah setelah dirawat itu teman-teman, itu saya dikatakan tetap beberapa menit kemudian langsung biar lagi les, hilang lagi. Nanti muncul lagi les, sambil bilang, ya Allah ini gimana nih, aduh kayaknya saya mau mati nih les, begitu kayak mau los gitu, kayak mau dari sini berasa banget piar, itu berasa banget sampai ke kepala piar, itu berasa banget. Ternyata teman-teman ya, kalau bila mana teman-teman yang mengatakan sensasi itu yang sama dengan saya teman-teman, dikatakan itu tidak apa-apa teman-teman, dan itu memang sensasi daripada asam lambung saja. Kenapa? Karena mungkin selama ini akumulasi teman-teman, karena saya dulu jujur saya makan sembarangan, istirahat kurang, kerja aja bahasanya di porsi terus tenaganya. Nah di situ saya bilang itu ya akumulasi sekian puluh tahun, mungkin hari itu di saat lagi kita mempunyai pola pikir yang bukan yang dikatakan yang tidak baik, akhirnya tambah tuh karena kita mempunyai aslam ya, mempunyai dikatakan ada aslam, pikirannya juga buruk, pikirannya juga sensitif banget, ditambah lagi tuh, sedangkan lambung itu adalah otak kedua teman-teman. Kalau pikiran kita kacau, pikiran kita terlalu over teman-teman, otomatis lambung pun juga akan reflux teman-teman. Nah salahnya kita di situ, aturan teman-teman. Bila mana teman-teman yang dikatakan masih mempunyai perasaan yang seperti itu, yang dikatakan masih merasakan piar-piaran, les-lesan teman-teman, kunci obatnya satu teman-teman. Saya tuh udah berapa kali diobatin, masih piar-piaran dan masih les-lesan. Ternyata obatnya cuma satu, dan itu nggak ada obatnya di dokter, nggak ada obatnya di mana, di ahli terapi juga nggak ada teman-teman. Adanya di mana? Nggak ada obatnya kecuali dalam diri sendiri teman. Yang saya rasakan seperti itu. Jadi wah saya pasrah, apapun yang terjadi saya bodoh amat, terserah, saya biarin aja, saya nggak rasain, masih bodoh. Masih di klinik pada waktu itu, kalau nggak salah per hari pertama di klinik itu saya 4 hari teman-teman. Nah dari situ saya coba hilang sendiri teman-teman, hilang sendiri, sehingga pada waktu itu sampai 4 hari saya pulang teman-teman. Saya pulang, nah nyampe rumah beberapa hari kemudian, mungkin hampir 2 hari teman-teman, itu berasa lagi pada waktu jam 11 malam, piarles gitu ada lagi, karena dari pola pikir kekhawatiran, ini kenapa. Padahal kalau kita tenang itu teman-teman, kalau kita nggak punya panic attack, nggak punya cemas yang berlebih, nggak punya panik bahasanya, nggak punya anxiety atau psikosomatis teman-teman, ya biasa aja, sebetulnya nggak jadi masalah gitu. Itu hanya bentuk respon tubuh saja, karena berhubungan kita itu mempunyai anxiety, punya apalagi psikosomatis, punya apalagi panic attack ataupun cemas yang berlebih, maka di situ begitu ketika lus datang, ilaha illallah Pak, saya bilang Pak, tolong Pak bawa saya ke rumah sakit, bawa saya ke IGD. Pokoknya saya sesuatu tempat-tempat yang dirindukan itu ya nggak ada lagi, IGD rumah sakit. Bahkan saya setiap ngisi acara itu dilihat jaraknya dulu nih, rumah sakit berapa meter gitu kan ya. Terus bukan rumah sakit kacangan bahasanya, rumah sakit dikatakan ya rumah sakit yang gede nih. Acara dari tempat acara saya ini jauh nggak dari rumah sakit, nanti gimana ya? Itu selalu dulu seperti itu teman-teman. Dan kadang-kadang teman-teman lucu banget lah, zaman dulu itu yang dulu saya rasakan itu, aduh iya ya, dipikir-pikir kok seperti ini gitu kan ya. Ternyata semuanya itu teman-teman itu dari pola pikir kita, dan itu semua bisa dikendalikan tanpa obat, tanpa herbal, yang dikatakan dari pola pikir kita. Walaupun kita diobatin, diherbalin, diterapi segala macam, selama kita pikirannya masih ngaco alias ngayag teman-teman ya, itu masih mambrah bahasanya, kemana-mana pola pikirnya, itu nggak akan bisa teman-teman. Tetap asam lambung dia akan naik terus, asam lambung dia akan reflux terus. Apa setelah pola pikir asam lambung naik, nanti perutnya begah lagi. Kalau sudah perutnya begah, nanti sensasinya banyak sampai ke
ulu hati mengganjal, kerongkongan seperti kayak panas, terus tenggorokan kayak mengganjal, dada suka sakit tembus ke belakang, perutnya begah lagi, bunyi lagi kanan kiri depan, kanan kiri atas bawah itu selalu bunyi, pinggang persendian sakit, nanti kelayangan lagi, matanya buram lagi, telinganya berdenging lagi, nanti mentret lagi, nanti berbusa lagi BAB-nya, nanti keringat ini keluar lagi, banyak sensasinya. Cuman gara-gara satu, tidak bisa menjaga pola pikir yang baik. Begitu, tetap pengendaliannya itu ada di dalam pola pikir yang baik. Sebagus apapun dokternya, sebagus apapun mentornya, ya kalau dia hanya bertanya aja menyamakan dengan sensasi teman-teman ya, tapi dia tidak ada pergerakan dengan metode-metodenya, tapi dia udah tidak ada pergerakan dengan metode-metodenya, tidak menerapkan metode-metodenya, ya, namun dia tidak gerak sama sekali. Akhirnya apa? Pola pikir kitanya selalu tertuju pada sensasi. Setelah sensasi meratapi lagi, gundah gulana lagi. Aduh teman-teman, ya pasti sembuh, cuman lama teman-teman. Jadi bahasanya nih manusia itu ya, saya pribadi saya pelajarin teman-teman, 3 tahun saya pelajari teman-teman, asli. Jadi saya 1 tahun saya mempelajari penuh. Nah terus 1 tahun lagi saya mempelajari bagaimana sembuh, ternyata nggak bisa. Ternyata setelah 1 tahun lagi saya mempelajari cara cepat untuk sembuhnya. Oh saya di situ teman-teman. Nah dari situ teman-teman, saya mempelajari mengalihkan pola pikir yang baik. Jadi kita nih nggak bisa menolak sensasi. Ketika sensasi itu datang, bisa aja itu sensasi itu datang teman-teman, karena dari pola pikir kita yang terlalu overthinking banget lah bahasanya gitu ya, baperan teman-teman. Orang yang punya anxiety psikosomatik disorder itu teman-teman rata-rata semuanya 100% bahkan 1000% semuanya baperan. Asli semuanya baperan. Kok Kang bisa seperti itu? Bener. Kenapa? Ketika ada tetangga, ada orang lain yang dikatakan meninggal dunia, waduh, nah mesti dikatakan, waduh, saya nggak begini, langsung baperan. Oke, saya udah sembuh lambungnya. Nih, ada saya beberapa orang yang di saya nih, lambungnya udah sembuh, lambungnya sudah sembuh semua, udah bagus, udah fit. Ya udah, saya tes nih ya, tes anxiety-nya, tes psikosomatisnya, bener apa enggak nih? Setelah itu saya bawa ke tempat orang yang wafat ataupun orang yang meninggal. Apa nyampe di sana? Keringat dingin keluar, pusingnya datang lagi, kelengahnya, begahnya ada lagi. Waduh, tremornya ada lagi. Lo kenapa? Katanya asam lambungnya udah sehat, udah nggak bisa kumat lah, udah nggak kumat, udah sehat total, bener-bener makan udah bebas. Nggak tahu loh, ini gini Mbak. Nah, artinya di situ teman-teman ya, dia itu mentalnya masih mental gadungan, mentalnya masih mental kacangan, mentalnya masih mental bocing. Jadi yang perlu diasah itu adalah mental kita dan pola pikir kita. Selesai. Kalau mentalnya kita mental kuat seperti Benteng Takeshi, bagus. Kenapa? Kita udah nggak punya, dikatakan sudah nyali kita udah bagus teman-teman, bagus itu udah mental bagus bahasanya. Terus sekarang kenapa? Kok anxiety hubungan dengan mental? Orang anxiety itu mental teman-teman. Yang dulu ya, saya itu kalau keluar kota itu sendiri teman-teman, sendiri kemana-mana saya sendiri. Ketika saya pada waktu itu saya sakit teman-teman, walaupun menjelang sembuh 2 tahun lah teman-teman ya, itu udah ada punya ketakutan, takut pergi. Takutnya apa yang dipikirinya? Saya nanti kalau di jalan ada apa-apa gimana, walaupun handphone ada, uang ada, nanti kalau saya kumat gimana, nanti kalau saya mati di jalan gimana, nanti kalau saya tiba-tiba dadakan bagaimana. Selalu berpikirnya tentang, wah jauh-jauh banget deh pokoknya berpikirnya. Itu orang-orang punya anxiety. Artinya kita berfokusnya kepada 2 hal, yaitu mental kita dengan pola pikir kita yang baik. Abaikan walaupun saya terima, udah. Kalau menurut dokter tuh kita hanya mempunyai asam lambung saja, kita nggak punya riwayat penyakit kronis, penyakit berat, kita hanya asam lambung saja. Apalagi yang dikatakan asam lambungnya gastritis, pokoknya yang tis begitulah, itu nggak bahaya enggak. Oh saya aja gastritis, teman-teman saya udah luka gastritis, tapi alhamdulillah bisa sembuh total teman-teman, masya Allah. Dan nggak mahal biayanya, nggak harus biaya besar, enggak, hanya lari pagi, kalau nggak jogging, jalan-jalan ya. Terus juga yang penting kita terus ada. Walaupun sensasi itu keluar keliengan, walaupun dikatakan pusingnya minta ampun, keringat dingin keluar, tremor, takutnya ada, ya saya paksain sehari 2 hari, nanti lamanya 1 bulan teman-teman, nanti udah terbiasa. Bahkan sensasi itu, otak amigdala itu tidak akan merespon, tidak akan mengirim sinyal yang negatif. Mesti mereka bilang udah kapok mengirimkan sinyal yang negatif. Otak amigdala, otak kecil ya, yang kecil di belakang kita itu namanya amigdala, yang selalu memberikan respon sensor yang negatif kepada pikiran kita teman-teman. Jadi lawan pikiran negatif itu, lawan mental gadungan tersebut, itu yang perlu kita tanamkan teman-teman. Jangan merasa-rasakan sensasi, aduh sensasi begini dah,
Aduh, ini gimana lagi ya? Ini apa lagi ya? Aduh, aduh. Saya pun sama teman lama begitu tuh teman. Makanya ketika ada saya cuek, walaupun sekalipun saya mau pingsan dah. Walau sekali saya mau mati dah, bodoh amat lah. Sekarang saking udah keselnya, jengkelnya, biarin aja lah. Bodoh amat, saya maksain begitu. Lama-lama jangankan mati, pingsan aja kagak teman-teman. Lah itu dibilang permainan ciri khas anxiety, psikosomatis disorder dan panic attack-nya teman-teman. Itu daripada les-lesannya, dari pola pikirnya. Jadi intinya bahasanya orang yang dikatakan yang punya les-lesannya, orang yang dikatakan mempunyai piar-piarannya, nggak usah khawatir, itu hanya respon tubuh saja. Itu bagus teman-teman, itu kita punya daya respon tubuh yang bagus. Karena ketika diterima saja bahwasanya begini, kata lambung lu tuh ya, bahwasanya gua ini lagi nggak baik-baik aja, tolong dong nanti sementara ini lu bed rest dulu, tolong dong gua lagi nggak baik-baik dulu nih. Lambungnya dia bilang gitu, kalau lambungnya bisa bicara, cuman karena nggak bisa ngomong, hanya ada respon saja. Mau modelnya kayak piar-piaran, les-lesan, itu wajar. Kenapa? Kosong, asam lambungnya lagi naik, bahwasanya gue tolong dong diatur dulu ya, gue lagi naik lagi nggak enak lagi kurang sehat nih begitu. Makanya diademkan dengan cara pakai minum air hangat, terus olahraganya, terus sering bergerak gitu, push up, duduk atau apa namanya untuk menguatkan otot-otot dada teman-teman. Ya walaupun saya bilang hanya sederhana, tapi apa namanya sangat luar biasa teman-teman. Hasilnya itu nantilah teman-teman rasakan sendiri ketika 2-3 bulan ditanamkan rutin setiap harinya. Pantang menyerah, pantang mundur, jalankan dan laksanakan teman-teman. Jangan takut ada apa-apa, nggak akan terjadi apa-apa teman-teman. Terus olahraga, nanti teman sendiri yang merasakan. Nanti kalau sembuh, silahkan teman-teman. Syukur-syukur teman-teman juga bantu orang lain juga untuk memberikan semangat, motivasi kepada mereka-mereka yang sedang merasakan penderita asam lambung berat, anxiety, psikosomatis disorder teman-teman. Itu yang dari les-lesan ataupun dari piar-piaran teman-teman ya. Terus yang dari sesaknya teman-teman. Yang dari sesak itu begini teman-teman ya. Itu tetap dari pola pikir kita. Karena pola pikir kita itu selalu berpikir yang nggak baik, mempunyai khawatir, mempunyai rasa cemas, yang mempunyai takut yang berlebih teman-teman. Akhirnya apa? Dari situ teman-teman, dari pola pikir kita, akhirnya si lambung tidak akan baik. Yang tadinya awalnya baik-baik saja, walaupun dia lambung yang normal teman-teman. Karena pola pikir terlalu over, akhirnya si lambung akan naik, reflux, naik dikit demi sedikit tuh, naik. Saking naik, akhirnya sendawa enggak, kentut enggak. Akhirnya apa? Mulik bek. Akhirnya apa dia di sini ngendap nih si udara terus. Makanya kalau sudah kebanyakan yang ngedap di sini kadang-kadang seperti begah, kembung, ulu hati mengganjal, itu masih di sekitaran wilayah perut, masih wilayah lambung. Itu di situ udaranya teman-teman, asam lambungnya. Nanti kalau semua klep-klep dikatakan kayak ulu hati mengganjalnya sudah dikatakan klepnya sudah nah baru tuh ser ke dada sakit. Terus timbul jantung berdebar, seolah-olah aduh ini apalagi nih. Padahal itu wajar karena kita mempunyai pikiran yang negatif, malah nambah sensitif tuh. Aturan kita punya pikiran yang biasa-biasa saja, ditambah lama-kelamaan kita nggak bisa menjaga pola pikir kita, lambung lama-lama numpuk. Kita kan sensasinya aduh ini kenapa nih begah nih. Udah kita punya masalah, terus mikirin masalah, mikirin begah, mikirin masalah, mikirin begah. Terus dipikirin itu tuh, lama-lama numpuk kan, gas terus, nampung, bendungannya jebol, pelang naiklah ke namanya kemana, ke ulu hati. Seperti kok ini ulu hati kok kayak begini, kayak ganjal ya. Tambah beban lagi pikiran teman-teman. Setelah ulu hati mengganjal, pikiran bebannya tambah lagi. Loh, kenapa ini? Kok jantung berdebar? Tambah lagi tuh teman-teman. Tambah lagi. Waduh, kok jantung gue deg-degan, kenapa nih? Ada apa nih? Udah gitu dah gitu mikirin jantung lagi, mikirin. Nah, terus kok dada saya sakit sampai ke belakang. Itu tambah lagi pikiran. Setelah itu tambah lagi kelayangan. Loh, kok ini kelayangan? Tambah lagi terus lagi. Loh, itulah orang-orang dikatakan anxiety psikosomatis disorder. Jadi karena saking banyak udah punya masalah, ditambah asam lambungnya kita juga bermasalah, dipikirin akhirnya blok ya. Akhir makanya mikir apa sih, nggak ada pikiran. Sekarang yang dipikir apa? Takut penyakit berat, takut penyakit kronis, takut mati. Itu gara-garanya apa? Tidak bisa menjaga pola pikir. Maaf teman-teman, saya kasih contoh teman-teman ya. Tuh, maaf tapi ya jangan tersinggung. Itu orang gila. Maaf, orang yang nggak waras teman-teman ya. Orang-orang gila itu teman-teman ya. Itu di jalan. Saya lihat, ya Allah, orang mereka itu sehat-sehat semua. Saya mau nanya asam lambung pada sama aja gilanya kalau nanya gitu, diam aja. Tapi dia makan sembarangan, maka seketemu-temunya dia ngoceh bebas. Kenapa? Dia sehat-sehat aja teman-teman. Itu orang gila sehat-sehat aja. Masa kita
Ini sebetulnya yang gila siapa nih? Dia apa kita nih? Kok orang gila aja yang di jalan-jalan itu dia sehat? Dia nggak mikirin gimana-gimana, dia udah punya dunia sendiri. Udah nggak pikir gimana, dia udah punya dunia sendiri. Beda dengan kita, dunia kita banyak teman-teman. Dia mikirin dunia dengan keluarga, pekerjaan, karir, keluarga, belum penyakit, resiko, beban, dan sebagainya. Tuh, kenapa? Artinya begini teman-teman, orang yang nggak waras yang di jalan itu teman-temannya, yang telanjang, dia kata, mereka dirinya sehat. Kenapa? Bebas pola pikirnya. Makanya makan sembarangan pun juga tidak menjadi penyakit, tidak menjadi penyakit, tidak menjadi sesuatu ya bakteri yang yang menyerang, tidak. Lah kita yang normal makan dijaga, mau 3P, 4P, 5P, 5P, gitu ya, dijaga, otaknya kemana-mana, pola pikirnya kemana-mana, percuma. Saya katakan, anxiety nggak seperti itu. Jadi bahasanya bagaimana? Normal semuanya, lambung bisa kerja. Ya, lambung bisa reflux, lambung bisa merespon karena dari pola pikir kita. Selama pola pikir kita tidak bisa menjaga senormal-normalnya orang mempunyai tidak mempunyai lambung. Waduh, walaupun dia normal lambungnya, tapi bahasanya kalau otaknya kita pola pikirnya terlalu over teman-teman. Waduh, udah pasti reflux. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Saya menyaksikan 11 orang teman-teman yang dia bersama saya. Setelah 11 orang itu rutin sampai benar-benar lambungnya sehat, sembuh total teman-teman. Oke, sebulan, 2 bulan, 3 bulan sembuh total. Begitu 4 bulan sembuh total. Saya bawa naik hiking ke gunung, saya bawa lagi tempat ke takziah, saya bawa lagi ke ruang ICU. Bahkan teman dan saudara ada yang dirawat di ruang ICU. Apa yang terjadi teman-teman? Orang-orang seperti itu langsung tremor, langsung gemeter, langsung panik, sendawa terus, kelayangannya nggak berhenti. Akhirnya apa? Lama-lama kemudian 3 hari kemudian dia masuk rumah sakit. Tuh, kenapa? Karena katanya lambungnya normal, katanya sehat. Kok dicek lagi ke IGD, dicek lagi ke dok, saya tanya, itu teman saya, kenapa dok? Itu 11 orang teman-teman. Itu asam lambungnya lagi naik. Oh, katanya udah normal, katanya udah sehat. Ya, bisa jadi dari pikiran. Nah, jadi gimana dok? Yang diobatin pikiran dulu. Pikiran itu dokter bilang. Dan saya percaya itu. Saya percaya. Itu saya percaya. Masya Allah. Nah itu penting teman-teman. Jadi intinya teman-teman, ayolah kita bikin pola pikir kita yang sehat. Dikatakan gini lah, menikmati gini. Apa yang kita lihat, ya udah kita nikmatin. Kalau sesuatu yang belum kita lihat teman-teman ya, jangan dinikmatin. Contoh, orang yang anxiety, psikosomatis itu mengatakan begini, waduh besok bagaimana ya, sensasinya begini nih, waduh ini begini. Dia sebelum besok aja belum tentu dia udah pikirin. Tuh gila nggak? Lebih parah daripada orang gila aja nggak mikirin begitu. Nah gitu, kita yang waras belum apa-apa dipikirin, nikmatin dulu. Bahasanya begini, sesuatu yang tidak ada jangan dipikirin, yang ada dulu dinikmatin, dijalankan. Corana cowong Jawa ini lakonono, dilakoni air ngono. Nah begitu caranya, masya Allah. Iya, kalau yang sesuatu yang nggak ada, ya udah ngapain dipikirin. Nah sesuatu yang sudah lewat ngapain. Jadi hidup itu saya berikan motivasi begini teman-teman ya. Hari ini teman-teman jauh harus lebih baik daripada hari kemarin. Itu motivasi dari saya. Dan besok yang akan datang harus lebih baik daripada hari ini. Waduh, kata-katanya dari Kang Sunandi. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan besok yang akan datang harus lebih baik daripada hari ini. Tuh, jangan takut untuk kehilangan rezeki. Jangan pernah takut untuk kehilangan rezeki. Karena sesungguhnya rezeki tidak akan pernah hilang. Takutlah kehilangan rasa sabar. Gara-gara kita tidak bisa menjaga sabarnya, rezeki tidak akan pernah turun. Weh, di sini langsung kata-kata Kang Sunandi. Begitu, itulah teman-teman. Jadi itu masukan dari kami bahwasanya para pejuang, teman-teman Kang Sunandi, para sahabat, para viewer-viewer Kang Sunandi yang sangat setia, yang baru-baru pun juga sama-sama teman-teman ya. Saya memberikan motivasi seperti ini agar teman-teman bangkit dan semangat bahwa kalian itu tidak apa-apa, kalian itu baik-baik saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ataupun tidak ada yang perlu dicemaskan, tidak ada yang perlu ditakutkan teman-teman. Jadi enjoy aja, walaupun saya celaka-celakit, biarin aja deh ya. Yang penting kan kalian ini bukan jantung, tidak. Terus gimana lagi? Duh, perut begini, biarin aja, minum air hangat aja, cuek aja, udah nikmatin. Udah biar aja, kenapa? Itu untuk mengalihkan pola pikir, banyakin aktivitas aja teman-teman. Banyakin aktivitas, terserah. Mau di rumah, mau bagaimana, banyakin aktivitas. Itu sarannya.
Itu dikatakan kenapa? Ini yang dikatakan mengambil pola pikir yang baik. Kenapa? Biar kita tidak sesak lagi. Karena bisa menimbulnya sesak tetap daripada pola pikir, karena perut begah dan sebagainya. Itu dua. Jadi tema kali ini kan dua, teman-teman, yang saya bahas itu yang sesuai dengan janji video kemarin itu, teman-teman ya. Satu, yang pertama itu les-lesan ataupun piar-piaran ya. Kalau menurut saya itu kayak piar-piaran gitu kan. Ataupun kalau menurut umumnya les-lesan. Satu di situ. Yang kedua, napas sesak gitu, sering sesak. Jadi nggak usah khawatir, teman-teman. Karena yang namanya sesak itu bukan asma, bukan bengek. Ya. Beda orang punya asma. Kalau yang punya asma, dia sesak itu memang nggak bisa napas. Nah, kalau yang punya asam lambung, gut anxiety, psikosomatis, dia bukan sesak. Seperti serasanya sesak, sepertinya sesak gitu kan. Jadi soal perasaannya dia itu sesak, perasaan padahal enggak. Yang saya rasakan begitu, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Itu kalau misalnya kita kayak susah mengambil napas, sesak, enggak, bukan sesak, perasaan doang. Karena perut lagi begah, lagi naik ke atas. Jadi perasaan aslinya nggak sesak, enggak gitu. Karena memang rata-rata orang mempunyai anxiety, psikosomatis disorder, rata-rata semuanya lebay, perasaan, gampang tersinggungan, mudah marah, udah cepet capek, gampang ngos-ngosan. Nah begitu, makanya banyak, pikirannya banyak sih. Nah itu orang-orang yang mempunyai ciri khas asam lambung, gut anxiety, psikosomatis disorder, teman-teman. Itu saja, teman-teman, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat untuk teman-teman. Dan ini mudah-mudahan ada video-video saya itu bisa menjadikan menambah semangat, menjadikan motivasi buat teman-teman. Bila mana memang video saya itu manfaat, tolong share kepada yang lain agar lebih manfaat lagi, teman-teman. Kalau memang video-video saya manfaat, di-share, like, komennya. Jangan lupa, teman-teman, dan dukung selalu channel saya. Dan terima kasih yang sudah mendukung, yang sudah subscribe di channel saya. Saya ucapkan Allah ibarik alaina, jazakallah, jazakillah, Allah ibarik alaina wa alaikum, amin, insyaallah. Al-Fakir undur diri. Al-insanul makhluk khotowanisan, yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek dari saya pribadi. Al-insanul makhluk khotowanisan, saya manusia biasa. Al-Fakir, masalah dan khilaf, jadi mohon maafnya barangkali ada salah-salah kata. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.